Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di kanal saya ini. Saya Usmar akan kembali berbagi dengan Anda membahas menganalisis mengenai soal-soal farmakokinetik dasar. Pada tayangan ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai penentuan parameter tetapan laju dari obat-obat yang mengikuti model distribusi dua kompartemen. Pada tayangan sebelumnya kita sudah membahas menganalisis cara menentukan parameter-parameter daripada dan persamaan daripada obat yang mengikuti model distribusi dua kompartemen seperti yang ini. Pada tayangan yang lalu kita sudah menentukan parameter-parameter dari data ini. Kita menemukan parameter makronya yaitu B dan A, kemudian parameter mikronya juga B dan A yang membedakan hanya huruf kapital dan huruf non kapital. Jadi kalau kita lihat dari dua persamaan garis ini yang kita gabung, yaitu ini adalah nilai untuk B dan ini adalah nilai untuk A, sehingga persamaannya kita dapat menyusun seperti ini. CP sama dengan 15,08 dikali E pangkat minus 0,211 T ditambah 46,99 kali E pangkat minus 1,852 T. Ya, dalam hal ini nilai B kita bulatkan ke dua desimal saja. Nilai makronya, tetapan makronya kita bulatkan dua desimal saja, sedangkan tetapan mikronya kita bulatkan tiga desimal. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung parameter-parameter K. Itu tetapan laju, seperti yang kita lihat di sini. Jadi, ada tetapan laju K21, yaitu laju perpindahan obat dari kompartemen perifer atau kompartemen jaringan kembali ke kompartemen darah atau sentral, dan ada K12 laju perpindahan, laju transfer obat dari kompartemen 1 ke kompartemen perifer atau kompartemen jaringan. Kemudian ada K, yaitu tetapan laju eliminasi total. Nah, ini rumus-rumusnya ini hanya berdasarkan kepada kedua parameter makro dan mikro tadi, A dan B kapital dan A dan B non kapital. Nah, baik, ini untuk memudahkan kalau misalnya banyak data yang kita analisis dan perlu dihitung K12, K21 dan K-nya, kita perlu membuatkan rumus tetap di Excel untuk memudahkan. Jadi kita tidak perlu menghitung berkali-kali, apakah dengan menggunakan kalkulator ataupun yang lain, cukup menggunakan satu rumus saja, dan itu kita salin, kita copy ke data berikutnya, langsung kita mendapatkan nilainya. Baik. Nah, saya akan mengcopy, menyalin rumus-rumus ini ke Excel. Pertama, ini dulu K12, terus sekaligus semua bisa, kita bisa copy sekaligus, masuk ke Excel. Nah, saya akan membuat buka sheet baru. Nah, sini kita lihat K12, K21 dan K. Nah, di sini kita membuat kolom parameter K dari obat yang mengikuti model distribusi dua kompartemen. Di sini kita buatkan kolom-kolomnya, ada nomor data, kemudian ada nilai A-nya, nilai B, kemudian A mikro dan B mikro. Kemudian ada K12 dan K21.
21 serta K. Nah, tentunya kita harus mengikutkan satuannya, misalnya kalau A-nya itu miligram per liter, kemudian B-nya juga miligram per liter, kemudian A-nya adalah satuan jam pangkat -1, pangkatnya kita jadikan pangkat di sini jam pangkat -1, superscript. Oke, untuk memudahkan saya bikin saja begini, karena semua satuannya sama, tinggal mengubah hurufnya B, di sini K12, ini di subscript, kemudian K21, ini subscript juga 21-nya, dan K. Nah, sekarang kita misalnya data nomor 1 ini. Ini saya copy dari sini, A-nya 46,99, 46,99, B-nya 15,08, kemudian B 15,8, A mikro 1,852, 1,852, B mikronya 0,211, 0,211. Nah, sekarang berdasarkan keempat data ini, kita menyusun rumus Excel untuk sekaligus dipertahankan untuk ini, untuk rumus-rumus untuk data-data berikutnya. Pertama kita lihat rumusnya K12. Ini K12 rumusnya AB kali B dikurang A pangkat 2 dibagi A tambah B dikali AB tambah B kali A. Nah, ini kita buatkan rumusnya seperti ini. Pertama, A kali B berarti kolom ini dikali kolom ini, kemudian dikali B dikurang A pangkat 2 berarti dikali juga, kemudian tanda kurung B dikurang A ini dikurangi yang ini, balas kurung, kemudian pangkat 2, tanda pangkat itu tanda ini. Kemudian dibagi. Ini untuk disiplinnya kita kasih tanda kurung besar di sini, kemudian tulis per, nah kemudian ini per A tambah B dikali AB tambah BA. Ini kita buat kasih kurung besar, kemudian kurung kecil untuk A tambah B. Ya, balas kurung, kemudian dikali, kurung buka lagi, A dikali B mikro, ditambah B dikali A mikro, kemudian tutup kurung, kemudian tutup kurung besar, kemudian enter. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, kita cek ulang lagi apa benar sudah. Jadi ini B kali A kali B, di warna birunya A kali B, kemudian dikali E kurang B dikurang A kuadrat, B dibagi A tambah B, itu disesuaikan dengan warnanya, A tambah B, kemudian A kali B, kemudian B kali A. Oke, sudah benar. Kemudian K21, rumusnya simpel, yaitu A kali B. Terbuka, kurung buka, A kali B mikro, ditambah B makro, dikali A mikro. Tutup kurung, dan bagi A tambah B, buka kurung, A makro ditambah
B makro, balas kurung, enter. Ini nama nilainya. Nah, kemudian untuk nilai K, K-nya AB mikro kali A tambah B makro bagi AB. Nah, seperti ini. Susah untuk disebutkan satu persatu. Langsung saya kita masukkan rumusnya. Jadi yang pertama kita buka kurung besar dulu. A dikali B mikro dikali lagi buka kurung A makro ditambah B makro tutup kurung, kemudian balas kurung besar, kemudian dibagi dengan di bawah A makro dikali B mikro ditambah B makro dikali A mikro, balas kurung, enter. Nah, itulah rumusnya. Nah, kalau misalnya ada lagi data kedua, data ketiga, data keempat, tinggal masukkan angka. Baru kita masukkan rumusnya nanti di sini. Nah, misalnya ada data kedua kita mau analisis. Seperti ini. Ya, misalnya ini kita mau tentukan parameter-parameter persamaannya. Saya copy ke Excel, buka sheet baru, kemudian seperti ini. Saya sesuaikan dulu buka ukuran hurufnya. Oke. Saya hilangkan dulu garis-garisnya. Sementara seperti ini. Nah, selanjutnya tentunya kita harus perhatikan kembali apakah setting komputer kita itu settingnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau setting bahasa Indonesia, desimalnya pakai koma. Kalau settingnya bahasa Inggris, desimalnya pakai titik. Ya, kebetulan saya punya komputer menggunakan setting bahasa Indonesia, maka desimalnya pakai koma. Di sini waktunya, T dalam jam, kemudian CP-nya dalam miligram per mililiter. Miligram per liter. Nah, sekarang seperti yang ini, kita buatkan dulu grafik utamanya. Insert, kemudian pilih scatter, pakai yang ya. Nah, kemudian kita lengkapi nama-nama sumbunya. Sumbu X-nya adalah T dalam jam. Kemudian sumbu Y-nya adalah CP dalam miligram per liter. Kemudian kita lengkapi dengan grid dan mayor minornya. Dan di horizontal dan vertikal yang tampak seperti ini. Selanjutnya skalanya untuk sumbu Y diubah menjadi skala logaritmik. Arahkan pointer ke angka di sumbu tegaknya, kemudian klik kanan muncul seperti ini. Kita pilih format axis, maka muncul seperti ini. Pilih logarithmic scale, skala logaritmik. Nah, muncullah seperti ini. Kemudian ada hal yang mengganggu bahwa angka-angka untuk sumbu T atau sumbu S itu berada di tengah, kita turunkan di bawah. Dengan melihat nilai terkecil daripada sumbu Y itu adalah 0,1, kita pilih axis value 0,1. Baru enter atau tutup, langsung ini. Nah, graf ini saya bisa besarkan supaya lebih mudah dilihat. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis. Nah, seperti yang lalu kita buatkan kolom tambahan, itu kolom ekstrapolasi dan kolom C residual. Seperti ini. Nah, nanti kita ubah rumusnya sesuai dengan di sini. Nah, sekarang kita melihat di grafik ini pada fase B, fase kedua ini yang linear mulai dari kelihatannya dari 2 ya, dan ke belakang. Coba kita tes dulu. Nah, apakah 2 dan pokoknya kita pilih 2 atau mulai dari 2 atau dari 3. Nah, sekarang kita cek dulu. Pilih data, jadi klik kanan sembarang tempat di area grafik, kemudian pilih select data. Nah, kemudian tambah
seri datanya, karena seri pertama adalah yang ini, yang titik-titik biru ini. Kemudian kita buat seri baru. Nah, seri barunya kita buat dengan nama beta 1 misalnya, karena kita mau cari regresi untuk garis B, beta 1. Nilai X-nya adalah kita mulai dari 2. Sesuai dengan yang ini kita mulai dari 2, karena kita nampaknya 2 itu ke belakang linear. Coba kita mulai dari 2. Kemudian nilai Y-nya kita mulai dari, tentunya dari 1,7. Ya. T-nya sama dengan 2. Ya. Sudah nampak berwarna titik-titiknya. Oke. Kemudian oke lagi. Nah, titik-titik warna apa ini, kuning atau orange ya. Jelas berubah warna. Kita regresikan, minta X-nya regresikan, pilih add trend line. Jadi tadi klik kanan pada salah satu titik ini, kemudian muncul ini, pilih trend line, inline, kemudian trend line, kemudian ubah ke eksponensial karena merupakan order 1. Kemudian kita tentukan nilai R-nya. Nilai R-nya kita lihat ini seperti ini. 0,9984. Ya, hampir sempurna. Tetapi kita bandingkan kalau kita mulai dari 3, ya kita mulai dari 3. Ini mulai dari 2. Nah, sekarang di kanan lagi pada sebaran tempat di area grafik ini, kemudian select data, tambah lagi serinya, kita sebut seri ini beta 2 misalnya. Nilai X-nya, seri X-nya pada mulai dari 3. Tadi kan mulai dari 2, sekarang mulai dari 3. Kemudian nilai Y-nya tentunya yang terkait jadi 3, dari kalau T-nya 3, kemudian CP-nya 0,89. Oke. Kemudian oke lagi. Yang tampak warna titik-titiknya berubah menjadi warna abu-abu. Nah, sekarang karena berimpit, kita sembunyikan dulu yang beta 1 tadi. Diklik lagi, kemudian select data, kemudian sembunyikan beta 1. Yang muncul nanti beta 2. Nah, beta 2 atau titik-titik warna abu-abu ini diregresikan lagi dengan klik kanan, kemudian add trend line, eksponensial, pilih eksponensial, kemudian pilih display R squared. Nah, kita lihat nilainya 0,9998. Nah, sekarang kita bandingkan yang tadi. Nah, kita munculkan kembali yang beta 1. Nah, ternyata R-nya lebih kecil daripada yang beta 2. Berarti kita putuskan, kita pilih regresi untuk beta 2 tadi. Kita sembunyikan yang beta 1. Bisa disembunyikan, bisa langsung di remove saja. Ya, bisa di remove ya, dengan cara ya, di remove sudah. Jadi muncullah beta 2. Oke. Nah, beta 2 ini kita regresikan. Caranya klik 2 kali atau klik kanan, klik 2 kali, 1 kali, klik kiri 2 kali atau klik kanan 1 kali, kemudian format trend line seperti ini muncul kembali seperti ini. Nah, minta persamaannya. So, R-nya kita sembunyikan saja, tidak apa-apa. Kemudian persamaannya kita dapat seperti ini. Kita minta ekstrapolasinya ke sini. Nah, ekstrapolasinya minta, jadi kita gunakan forecast-nya. Nah, yang backward butuh berapa periode. Ya, karena nilainya tadi yang terkecil adalah 3 di sini, maka kita pilih 3 di sini. Kemudian enter atau tutup. Nah, muncullah ini. Jadi artinya 1,3869 ini adalah nilai dari titik ekstrapolasi di sini. Nah, selanjutnya dengan berdasarkan data ini, maka ini kita mencari titik-titik C ekstrapolasi di sepanjang garis ini. Rumusnya nanti adalah berdasarkan ini 1, jadi kita buat dulu sini. B-nya itu
1,3869. Kemudian B mikronya adalah 0,150. Kita bulatkan 2 desimal saja. Nah, sekarang kita ganti, yaitu 1,39, kemudian yang ini diganti dengan 0,150. Nah, ini kita buat rumus di sini untuk mendapatkan nilai-nilainya, yaitu 1,39 dikali eksponen, kemudian dalam kurung minus 0,150 dikali T. Kelas kurung, enter. Nah, dapat nilainya di sini, Pak. Ini nilai ini adalah di sini. Jadi di bawah 7,95 ini itu nilainya 1,37. Nah, ini di copy saja terus ke bawah sampai T-nya sama dengan 2. Ya, artinya di bawahnya ini 1,35, di sini 1,31 dan seterusnya sampai 1,03. Nah, kalau sudah diteruskan ke bawah lagi itu nilainya sama dengan 0. Terus nilainya sama berarti selisihnya 0. Ya, makanya kita tidak perlu. Nah, sekarang kita menghitung C residualnya. C residualnya itu adalah nilai CP dikurangi C ekstrapolasi, ini dikurangi ini. Enter, sehingga dapat nilai ini. Kita copy ke bawah sampai di sini. Kita sudah mendapatkan nilai hubungan antara T dengan C residual. Ini yang kita regresikan. Dengan cara klik kanan di area grafik ini, kemudian pilih lagi select data, kemudian add, kita beri nama alpha, ya, nilai garis alfanya. Kemudian nilai X-nya kita pilih 0,1 sampai 2. Kemudian nilai Y-nya dipilih dari 6,58 ke bawah. Sehingga kita mendapatkan titik-titik ini, inilah yang akan nanti kita akan regresikan. Selanjutnya kita klik OK, klik OK lagi. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini yang diregresikan. Klik kanan lagi, kemudian add trend line, kemudian pilih eksponensial, kemudian minta persamaannya. Nah, dapatlah persamaannya, kemudian minta juga ekstrapolasinya ke sini, yaitu nilai B forecast-nya yang terkecil di sini 0,1, maka pilih sini 0,1. Nah, enter atau tutup, sudah kelihatan. Jadi ini nilai persamaan untuk garis ini. Ya, jadi 8,59 itu adalah nilai di titik ekstrapolasi di sini. Nah, kita buat di sini nilainya A dan A mikro. A makronya 8,5984. Kemudian B, nah itu sudah dibulatkan ya. Jadi sudah dibulatkan 2 desimal. Kemudian B mikronya 2,673. 2,673. Nah, ini 2,673. Artinya kita samakan hurufnya Arial. Artinya dengan data ini, maka persamaan untuk data ini adalah CP sama dengan ini ditambah ini, ya 8,6, ya ini kita bulatkan saja ini 8,6, 8,60 dikali E pangkat minus 2,6
673T tambah 1,39, ini B-nya 1,39 dikali E pangkat minus 0,150T. Nah, ini kita pangkatkan, jadikan pangkat superscript. Kemudian ini jadikan pangkat juga superscript. Sehingga inilah persamaan untuk data ini. Nah, inilah persamaan untuk data ini. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai-nilai parameter K untuk data ini. Ya, kita salin saja nilai A dan B ini ke tabel yang ini. Jadi untuk data yang kedua ada A-nya 8,6, 8,60, ya, kemudian B-nya 1,39, kemudian A mikronya 2,673, kemudian B mikronya 0,150. Ya, tinggal kita menghitung K12, K21 dan K-nya, langsung saja copy data rumusnya ke bawah. Kita mendapatkan langsung nilainya ini. Ya, kalau misalnya ada data lagi kita dapatkan, langsung masukkan saja nilai 4 nilai ini, ya. Kemudian copy rumusnya ke bawah. Seperti ini. Ya, cuma karena tidak ada data, yang makanya datanya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Oke. Ya, demikianlah apa yang saya bisa bagikan kepada para pembelajar sekalian yang berbahagia. Semoga ada manfaatnya. Rumus-rumus yang tadi bisa ditiru untuk digunakan pada data-data yang lain. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Saya mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.